Jadi Tenovi menduga Gary menggelapkan uang yayasan, kan begitu kan? Hmm. Nah, karena masih dugaan dan kemudian bukti-buktinya belum valid, jadi baiknya Tenovi memanggil Gary di kantor. Gary, ini ada uang terpakai, ini buat apa saja? Nanti kan sama Gary dijawab, pertanggungjawabannya ada. Kalau Gary memakai uang itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya yayasan. Jadi itu dulu pertama. Jadi Tenovi bisa aja membuat laporan polisi, tapi itu nanti dulu. Karena sayang kalau laporan polisi belum sempurna, bukti-bukti belum lengkap atau cerita-cerita saksi belum ada, nanti kemudian itu laporannya kemudian menjadi mentah. Makanya yang paling bagus, alangkah baiknya dipanggil dulu si Gary-nya untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang. Nanti kan Gary menjawab. Nah, kalau Gary tidak datang ketika dipanggil secara resmi, baru langkah kedua yaitu Tenovi melakukan somasi terhadap Gary. Somasi teguran hukum terhadap Gary supaya bisa mempertanggungjawabkan uang yang diduga dipakai oleh dia. Somasi ini adalah sekali dan 2 kali begitu. Jadi somasi pertama dan somasi kedua. Itu kemudian kalau sama sekali tidak dijawab oleh Gary, baru berpotensi patut diduga Gary menggelapkan uang senilai 100 juta. Jadi langkah hukumnya begitu. Pertama, memanggil musyawarah secara baik-baik. Kalau datang tentu ada penjelasan, bisa clear persoalannya. Tapi kalau tidak datang dipanggil secara baik-baik, bisa dilakukan dengan cara melakukan somasi. Somasi itu adalah teguran hukum. Nanti jawabannya adalah jawaban hukum. Begitu hukumnya bagaimana. Nah, itu somasi pertama. Kalau dijawab, nanti ada upaya penyelesaian dari situ. Tapi kalau somasi pertama kan dijawab, ada somasi kedua. Kalau 2 kali somasi tidak dijawab, ini adalah pembuktian bahwasanya patut diduga terjadinya penggelapan. Setelah 2 kali somasi tidak dijawab, barulah si Tenovi kemudian punya potensi melaporkan ke kepolisian adanya dugaan penggelapan, melaporkan adanya LP kan gitu kan, dugaan penggelapan. Itu tapi setelah somasi 2 kali, biasanya begitu. Nah ini kan Gary menjawab ya Bang, mungkin dari kemarin kalau itu dia gak menggelapkan tapi itu uangnya Densu gitu. Menurut Abang melihatnya seperti apa sih? Ya itu kan baru cerita. Pertanyaan Novi dijawab secara jarak jauh oleh Gary. Bahwasanya ini uangnya Densu, tapi kan itu baru cerita. Saling memberitahu tapi lewat jarak jauh. Makanya lebih baik bertemu dan saling membuktikan. Novi membuktikan pernyataannya bahwasanya ada uang yang hilang. Si Gary membuktikan bahwasanya uangnya yang hilang ini bukan di dia, tapi dia pakai uangnya Densu. Tapi terus dibuktikan di atas meja dengan dokumen-dokumen, artinya mereka bertemu, bahasa lainnya. Novi dengan Gary bertemu didampingi saksi-saksi yang ada atau kuasa hukumnya masing-masing, bertemu untuk menyampaikan keadaan, fakta-fakta. Mudah-mudahan kalau sudah bertemu selesai persoalannya. Tapi kalau nggak selesai atau kalau misalnya Gary tidak datang atau kemudian tidak ada kabar berita, ya boleh Tenovi melakukan somasi. Somasi pertama, somasi kedua. Kalau dua-dua somasi tidak dijawab, berarti patut diduga ada potensi dugaan penggelapan. Gitu. Nah setelah 2 somasi itu barulah 2 somasi itu dipakai sebagai bukti di kepolisian bahwasanya ini ada dugaan penggelapan. Kami membuat laporan polisi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah catatan dari yayasan, catatan rekening sama somasi 2 kali. Itu yang dipakai sebagai pembuktian di kepolisian. Bang, ini kan soal donatur ya. Kita mungkin ngomongin soal donatur yang kemarin kan sidangnya juga udah dari pihak donatur mencabut terkait laporan tersebut dan nantinya tanggal 5 itu putusan dari hakim. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum juga melihatnya seperti apa sih prediksi nanti gitu? Ya, ini kan persoalan hukum perdata, gugat menggugat secara perdata, bukan persoalan pidana, sidang pidana, bukan ya. Jadi gugat menggugat perdata. Jadi begini, setiap gugatan perdata selalu ada penggugatnya, namanya penggugat perdata. Tapi setiap gugatan perdata yang dicabut oleh si penggugat perdata otomatis menghentikan semua persoalan gugat-menggugat, begitu. Kecuali ada rekopensi dari pihak tergugat. Ketika penggugat melakukan gugatan, ternyata ada gugatan rekopensi, gugatan balik. Jadi ketika gugatan pertama itu dicabut oleh penggugat, gugatan rekopensi yang berlaku, gugatan balik yang berlaku. Tapi kan pada kasusnya perkaranya donasi ini kan cuma ada gugatan dari pihak penggugat tanpa ada gugatan rekopensi, sehingga akhirnya ketika dicabut ya langsung selesai ini perkaranya, tutup, case close
Begitu. Ketika ada gugatan perdata dari satu subjek hukum atau dari satu badan hukum yang sifatnya sebagai subjek hukum, sebagai prinsipal, ketika gugatannya kemudian dia cabut, maka berhentilah dengan sendirinya gugatan tersebut, alias gugatan sudah selesai. Berarti bisa dibilang nanti tanggal 5 nih hakim abang memprediksi akan mengabulkan terkait dari pihak donatur mencabut gitu. Iya, biasanya nggak perlu sidang, langsung aja sudah dicabut, udah langsung ditok, karena gugatan dicabut maka dianggap tidak ada perkara. Nah, Bang, ini kan masih masalah Tenopi yang katanya sebar chat HK ya di medsos. Kata Bang Hotman kalau bilang itu nggak ada pidananya. Di sini kan chat penolakan dan mungkin tidak ada isinya tuh tidak ada unsur apapun. Menurut Abang itu ada pidananya atau enggak sih? Jadi setiap chattingan, WhatsApp atau SMS itu kemudian ketika chattingan pribadi ya, kemudian ketika diupload di suatu medsos itu bisa punya unsur pidana pencemaran nama baik lewat undang-undang ITE, bisa juga tidak. Begitu. Kita akan lihat dari substansinya, apa sih isi dari chattingan itu, atau isi dari WhatsApp atau isi dari SMS. Kalau isinya adalah cenderung menghina atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menghinakan seseorang di dalam chattingan itu, atau menceritakan suatu fitnah-fitnah yang kemudian hal yang tidak benar, maka dia akan masuk unsur namanya pencemaran nama baik di dalam undang-undang ITE. Begitu. Kan lewat medsos kan. Tapi tidak semua chattingan yang kemudian dipublikasikan itu kemudian punya potensi pencemaran nama baik. Ada chattingan yang sifatnya non penghinaan, non fitnah, kemudian chattingan yang sifatnya adalah faktual, yang bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik, itu nggak bisa kemudian dilaporkan sebagai undang-undang ITE. Sekarang ini ya sudah nggak bisa begitu. Kenapa? Karena negara sudah membatasin, nggak semua persoalan-persoalan yang disampaikan di medsos, di internet itu kemudian dianggap sebagai suatu posisi yang kemudian kalau tanpa izin kemudian bisa dianggap sebagai posisi pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Enggak semuanya. Jadi setiap pelanggaran undang-undang ITE itu harus dibarengi dengan adanya unsur yang tidak benar, yang fitnah, yang pencemaran nama baik, yang pencemaran apalagi itu. Jadi itu dasarnya. Tanpa itu ketika kita semua bicara fakta dan faktanya adalah seadanya disampaikan di dalam medsos, itu belum bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Berarti Abang setuju dengan Bang Hotman nih kalau ini tuh gak ada pidananya berarti Bang? Ya iya, kalau bicara fakta, kalau Tenopi ternyata menceritakan suatu fakta, suatu keadaan yang biasa, yang tidak ada unsur negatifnya, yang tidak ada unsur pencemarannya, tidak ada unsur pidananya, ya nggak bisa dijadikan sebagai suatu laporan begitu. Jadi ya bukanlah pencemaran nama baik, itu bukanlah fitnah, jadi nggak bisa dilaporkan walaupun dia diekspos di medsos. Ya paling cuma ada pemberitahuan aja nih, sorry kita tanpa izin kan gitu, seperti itu. Bang, ini soal Agus nih. Agus kan dengan pengacara Sylvia mau melaporkan Gary dan Novi terkait penggelapan nih Bang. Donasi lah bisa dibilang. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih gitu? Perkaranya si Agus melaporkan lagi si siapa? Katanya Tapi mau melaporkan Tenopi sama Gary penggelapan uang donasi. Nah, itu. Udah, ini perkaranya udah basi ini, jadi udah nggak bisa gitu. Polisi juga kalau terima laporan ini juga cuma-cuma aja, sia-sia aja. Jadi dianggap nggak bisa, udah basi. Kenapa nggak bisa dilaporkan? Karena donasi ini adalah donasi yang tidak berdasarkan izin menteri. Jadi ketika donasi tidak berdasarkan izin menteri, namanya donasi tanpa izin. Segala sesuatu yang tanpa izin di dalam negara ini bisa dianggap sebagai ilegal. Kalau donasinya sendiri adalah ilegal, apa bisa dilaporkan ke polisi sesuatu yang persoalan hak, penerimaan hak dan kewajibannya adalah ilegal, tapi dilaporkan polisi sebagai suatu keadaan lain? Secara hukum jawabannya tidak bisa. Makanya ini adalah laporan polisi yang sia-sia. Kenapa? Karena dasarnya ilegal. Ambil contoh sederhana, ada seseorang mencuri handphonenya di tangan, ya kan, dia sudah pegang handphone curian kan, tiba-tiba handphonenya dicuri lagi sama temennya. Apakah dia bisa melaporkan temannya ini ke dalam posisi pidana? Jawabannya tidak, karena handphonenya sendiri didapat secara ilegal. Begitu. Dia habis mencuri, dicuri lagi. Dia mau lapor polisi karena handphone yang dia pegang ini dicuri sama temennya. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dasar mendapatkan handphone itu adalah dasarnya adalah ilegal, yaitu dari mencuri juga kan begitu. Jadi nggak bisa dia apa-apakan. Sama juga dengan kasusnya donasi tadi. Bang, ini balik lagi ke donatur ya. Kemarin kan sidang sempat bersitegang ya, antara pihak Agus mungkin diwakili sama Bang Farhad sama
pihak donatur kuasa hukumnya. Ada keributan sedikit katanya, ada dari Parat bilang kalau kuasa hukum donatur mukul katanya. Nah, sampai akhirnya berlanjut ke laporan polisi. Mungkin abang melihat seperti ini tuh gimana sih bang sampai di ruang sidang ini ada keributan seperti itu? Ya, ini kan dinamika di persidangan. Kalau pukul memukul kan persoalan pidana. Tapi pukul memukul ini kan ada pukul memukul secara berat atau secara ringan. Itu kalau dianggap sebagai pidana ya pidana aja lah. Tapi nilai pidananya juga kan tergantung dari niatnya. Niat baiknya apa? Atau ada nggak niat jahat dalam pemukulan itu? Atau apakah pemukulan itu menyebabkan kerugian yang berat? Misalnya akhirnya menghilangkan nyawa, atau kemudian mendapatkan cedera berat yang nggak bisa lagi orang, misalnya matanya tiba-tiba buta karena dipukul, atau geger otak yang menyebabkan nggak bisa berpikir lagi. Nah itu baru ada persoalan pidananya. Tapi kalau cuma pukulan tapi nggak punya dampak, cuma sentuh menyentuh, ya nggak usah ada proses hukum lah, orang cuma disenggol-senggol dikit. Nah itu kan cuma, itu bisa diselesaikan dengan minta maaf kok itu. Minta maaf atau perdamaian biasa, itu nggak perlu ada laporan polisi. Walaupun disenggol atau apa, disenggol kalau cuma nggak ada bukti senggolannya, nggak ada lukanya juga kan nggak bisa juga deh Bapak. Sampai otopsi katanya kalau salah. Ya di otopsi kalau ada memar-memar kan jawabannya kan nggak ada juga, kecuali pukul ada memarnya gitu, seperti itu. Itu yang namanya masih di wilayah apa, perilaku sosial kan. Kadang-kadang ada orang sedikit ini atau orang keras gitu. Dulu ada pasalnya, pasal perbuatan tidak menyenangkan, tapi pembuktiannya pasal karet, susah dipakai. Cukup.